Kunang-kunang adalah legenda malam yang hidup. Mereka bagaikan penyihir mungil yang membawa lentera alami di tubuhnya, menari di antara rerumputan dan semak, seolah sedang menulis puisi cahaya di langit gelap malam. Dalam banyak kebudayaan, kunang-kunang selalu hadir bersama kisah dan makna. Ada yang menganggapnya sebagai simbol harapan, penanda kehadiran roh leluhur, jelmaan kuku orang yang telah meninggal, bahkan utusan dari alam gaib. Namun, di balik semua kisah itu, kunang-kunang memiliki peran penting dalam keseimbangan kehidupan di bumi. Mereka dikenal karena kemampuannya menghasilkan cahaya dari dalam tubuh, sebuah lampu alami yang berpendar lembut tanpa panas, tanpa suara, dan jauh lebih efisien dibanding teknologi manusia. Keajaiban ini dikenal sebagai bioluminesensi. Kemampuan makhluk hidup menciptakan cahaya melalui reaksi kimia di tubuh mereka. Fenomena ini tak hanya dimiliki kunang-kunang. Beberapa jenis ubur-ubur, cumi-cumi, ikan laut dalam, hingga jamur juga memiliki kemampuan serupa. Yang membuat kunang-kunang istimewa adalah caranya mengatur sinyal cahaya dengan sadar, teratur, berirama, dan syarat makna, seolah setiap kilau yang muncul adalah bahasa rahasia alam itu sendiri. Cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang berasal dari sebuah organ khusus yang terletak di bagian bawah perut, tepat di segmen terakhir tubuhnya. Organ ini dikenal sebagai organ fotik dan dilapisi oleh lapisan reflektif serta transparan agar sinar yang dihasilkan dapat dipantulkan dan dipancarkan keluar dengan maksimal. Di dalam organ tersebut terdapat sel-sel yang menyimpan dua zat utama, yaitu lucifrin dan lucifres. Lucifrin berperan sebagai senyawa yang memancarkan cahaya ketika bereaksi dengan oksigen, sedangkan lucifres adalah enzim yang mempercepat terjadinya reaksi tersebut. Proses ini juga membutuhkan adenosin trifosfat, sumber energi utama bagi sel, serta oksigen yang diambil dari udara dan dialirkan melalui sistem pernapasan trakea. Saat lucifrin bereaksi dengan oksigen, dibantu oleh enzim lucifres dan energi dari adenosin trifosfat, syahdan, muncullah cahaya alami khas kunang-kunang. Dengan kata lain, lucifrin berfungsi sebagai bahan bakar cahaya, sementara lucifres menjadi pemicu yang mempercepat reaksi kimia. Tanpa lucifrin, tidak akan ada sumber cahaya, dan tanpa lucifres, reaksi akan berjalan terlalu lambat sehingga tidak menghasilkan cahaya yang efisien. Yang luar biasa, hampir seluruh energi kimia dari reaksi tersebut, sekitar 100%, diubah menjadi cahaya tanpa menghasilkan panas berlebih. Karena itu, cahaya kunang-kunang disebut sebagai cahaya dingin. Berbeda dengan lampu buatan manusia yang sebagian besar energinya terbuang menjadi panas, cahaya kunang-kunang justru sangat efisien. Para ilmuwan memperkirakan efisiensinya mencapai 98%, menjadikannya salah satu sumber cahaya paling efisien di alam dan hingga kini masih menjadi inspirasi bagi pengembangan teknologi pencahayaan modern. Cahaya yang dipancarkan oleh kunang-kunang umumnya berwarna kuning kehijauan, meskipun ada pula spesies yang memancarkan warna merah, oranye, atau kebiruan. Perbedaan warna ini dipengaruhi oleh jenis spesies, komposisi kimia lucifrin,
serta struktur protein lucifers yang ada dalam tubuh mereka. Menariknya, cahaya yang dihasilkan kunang-kunang tidak muncul secara acak. Prosesnya dikendalikan dengan sangat teratur melalui sistem saraf dan pernapasan. Saat kunang-kunang ingin memancarkan cahaya, mereka mengalirkan oksigen ke organ cahaya untuk memicu reaksi kimia. Begitu oksigen berhenti dialirkan, nyala tersebut langsung padam. Kemampuan ini memungkinkan kunang-kunang menyalakan dan mematikan cahayanya dengan cepat, menciptakan kilauan berirama yang khas bagi setiap spesies. Lebih menakjubkan lagi, beberapa jenis kunang-kunang mampu menyingkronkan cahaya mereka secara bersamaan dalam kelompok besar, fenomena yang dikenal sebagai flash sinkroni. Pemandangan ini dapat disaksikan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, serta di hutan-hutan Thailand dan Amerika Serikat. Dalam momen tersebut, ribuan kunang-kunang jantan berkedip dalam pola cahaya yang seragam, membuat seluruh pepohonan tampak seperti menyala dari dalam. Para ilmuwan berpendapat bahwa sinkronisasi ini terjadi karena perpaduan antara sistem saraf yang peka terhadap cahaya, kemampuan memori jangka pendek, dan penyesuaian waktu biologis berdasarkan kilauan kunang-kunang lain di sekitarnya. Fenomena ini mirip dengan manusia yang menepuk tangan mengikuti irama musik. Bedanya, kunang-kunang menggunakan kilauan cahaya untuk berkomunikasi dan menarik perhatian pasangan. Bagi mereka, tarian cahaya ini bukan sekadar pertunjukan alam yang indah, melainkan bahasa komunikasi massal yang memukau dan penuh makna. Bagi kunang-kunang, cahaya bukan sekadar simbol keindahan atau keajaiban malam. Lebih dari itu, cahaya adalah bahasa rahasia, sebuah sistem komunikasi alami yang hanya dapat dipahami oleh sesama kunang-kunang. Melalui cahaya, mereka berbicara, menarik perhatian, memberi peringatan, bahkan terkadang menipu. Setiap kedipan yang tampak sederhana sebenarnya adalah kode komunikasi yang teratur, bukan sesuatu yang acak. Setiap spesies kunang-kunang memiliki pola cahaya khasnya sendiri, seperti sandi Morse cinta yang membantu mereka mengenali pasangan sejenis. Pola kedipan, warna, jeda waktu, hingga durasi cahaya menjadi tanda identitas dan sarana utama dalam proses pemilihan pasangan. Hal ini sangat penting, karena di satu wilayah bisa hidup belasan spesies kunang-kunang sekaligus, dari total lebih dari 2.000 spesies yang ada di dunia. Dengan demikian, setiap spesies mengembangkan bahasa cahaya unik agar tidak terjadi kawin silang dan agar pesan mereka hanya dimengerti oleh jenisnya sendiri. Kunang-kunang jantan biasanya terbang rendah di antara rerumputan atau di tepi hutan, menyalakan cahayanya dengan pola khas sesuai spesiesnya. Sementara itu, kunang-kunang betina yang tertarik biasanya tidak terbang dan berdiam di atas daun atau semak, akan memberikan kilatan balasan mengikuti pola komunikasi yang sama. Balasan tersebut muncul dengan jeda tertentu, menandakan bahwa pesan sang jantan telah diterima dan komunikasi berhasil terjalin. Setelah itu, kunang-kunang jantan akan terbang mendekati sumber cahaya, terus berkedip dalam irama yang semakin cepat. Keduanya lalu saling mendekat, dan cahaya yang mereka pancarkan menjadi lebih intens dan lebih sering, seolah sedang menari dalam cahaya cinta yang hanya mereka berdua pahami. Begitu mereka bersatu, kilauan cahaya biasanya meredup atau berhenti sepenuhnya, karena fokus mereka berpindah dari komunikasi menuju proses perkawinan.
Proses ini dapat berlangsung beberapa menit hingga berjam-jam, tergantung jenis spesiesnya. Setelah perkawinan selesai, kunang-kunang jantan biasanya hanya bertahan hidup beberapa hari hingga beberapa minggu. Sementara betina akan mulai mencari tempat yang aman untuk meletakkan telurnya. Tidak semua kunang-kunang jantan menggunakan cahaya untuk menarik pasangan. Pada beberapa spesies, cahaya justru berfungsi sebagai alat pertahanan diri atau sinyal peringatan bagi predator. Bahkan, pada tahap larva, cahaya itu tetap memiliki fungsi penting sebagai peringatan bahwa mereka beracun atau tidak enak dimakan. Larva kunang-kunang mengandung senyawa kimia yang tidak disukai oleh pemangsa seperti katak atau burung. Dengan memancarkan cahaya, mereka menyampaikan pesan yang jelas tanpa perlu bertarung untuk mempertahankan diri. Lebih menarik lagi, ada beberapa spesies kunang-kunang yang dikenal sebagai penipu bercahaya. Salah satu contohnya adalah kunang-kunang betina dari genus Photuris yang mampu meniru pola cahaya milik spesies lain untuk memikat kunang-kunang jantan. Namun, kilauan itu bukanlah ajakan untuk kawin, melainkan umpan mematikan. Begitu jantan dari spesies lain mendekat, ia justru menjadi mangsa sang betina. Fenomena ini dikenal sebagai paradoks cahaya kunang-kunang, karena cahaya yang biasanya melambangkan cinta dan keindahan bisa berubah menjadi perangkap maut yang menakutkan. Keajaiban bioluminesensi pada kunang-kunang telah lama menarik perhatian para ilmuwan. Enzim luciferase yang mereka miliki kini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penelitian kanker, enzim ini digunakan untuk melacak pertumbuhan sel tumor pada hewan percobaan. Sementara di bidang bioteknologi, luciferase berfungsi sebagai penanda atau indikator dalam eksperimen yang berkaitan dengan DNA. Tak hanya itu, dalam sensor lingkungan, enzim ini juga dimanfaatkan untuk mendeteksi tingkat pencemaran air dan udara dengan akurasi tinggi. Dengan menggabungkan teknologi genetika dan sistem cahaya alami kunang-kunang, manusia berhasil menciptakan metode deteksi penyakit serta polusi yang lebih efisien dan presisi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa makhluk kecil bercahaya ini ternyata menyimpan inspirasi besar bagi inovasi ilmiah yang bermanfaat bagi kehidupan. Menariknya, meskipun kunang-kunang identik dengan cahaya, tidak semua spesies menggunakan kilau tersebut dalam ritual mencari pasangan. Pada beberapa jenis, baik jantan maupun betina, justru tidak memancarkan cahaya sama sekali. Sebagai gantinya, mereka berkomunikasi menggunakan feromon, zat kimia yang menguap di udara dan ditangkap oleh antena. Spesies seperti ini biasanya lebih aktif di siang hari atau pada malam yang sangat gelap, ketika tidak banyak pesaing bercahaya di sekitar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan memiliki banyak cara untuk berkembang. Tidak semua kunang-kunang memilih jalur cahaya. Namun, bagi sebagian besar spesies lainnya, cahaya tetap menjadi bahasa utama, sebuah sinyal universal di tengah kegelapan, simbol cinta dan kehidupan yang hanya muncul saat malam tiba. Kunang-kunang tidak langsung lahir sebagai makhluk bercahaya. Seperti hewan lain, mereka memulai hidup dari telur kecil yang hampir tak terlihat, tersembunyi di bawah dedaunan, di tanah lembab, atau di celah batang pohon. Dari awal yang sederhana inilah, perjalanan panjang mereka menuju bentuk akhir yang memukau dimulai.
Betina biasanya bertelur tak lama setelah kawin, memilih tempat yang lembab dan teduh, seperti tanah basah, lumut, atau serasah daun, agar telur tetap terjaga kelembapannya. Setiap betina dapat menghasilkan puluhan hingga ratusan butir telur, tergantung spesiesnya. Menariknya, beberapa jenis kunang-kunang sudah menampilkan cahaya sejak masih berupa telur. Telur-telur ini dapat berpendar lembut di kegelapan malam, yang diduga berfungsi sebagai peringatan dini bagi predator agar tidak mendekat atau memakannya. Biasanya, telur akan menetas dalam 3 hingga 4 minggu, tergantung suhu dan kelembaban lingkungan. Setelah menetas, muncullah larva kunang-kunang dengan bentuk yang jauh dari indah. Tubuhnya silindris, beruas ruas, berwarna gelap, dan bergerak lambat. Larva ini adalah pemburu ulung, memangsa hewan lunak seperti siput, cacing tanah, dan larva serangga lainnya. Cara berburu mereka tergolong menakjubkan sekaligus kejam. Larva menyuntikkan enzim khusus ke tubuh mangsanya melalui gigitan, melumpuhkan, dan mencairkan jaringan dalamnya hingga menjadi cairan yang kemudian dihisap sebagai makanan. Fase larva ini bisa berlangsung selama beberapa bulan hingga 2 tahun, tergantung pada iklim dan jenis spesiesnya. Dalam periode tersebut, mereka akan mengalami beberapa kali pergantian kulit atau molting dan tumbuh semakin kuat. Menariknya, meskipun hidup di tanah atau di bawah daun, larva kunang-kunang juga memiliki organ cahaya. Mereka akan menyala ketika terganggu atau merasa terancam, sebagai bentuk pertahanan pasif untuk memperingatkan predator bahwa mereka bukan mangsa yang aman untuk dimakan. Setelah mencapai ukuran maksimal, larva kunang-kunang akan mencari tempat yang aman dan tersembunyi untuk memasuki fase pupa. Biasanya mereka bersembunyi di bawah tanah, di antara daun kering, atau di celah batang pohon. Selama 1 hingga 3 minggu, larva perlahan mengalami perubahan besar. Tubuhnya mulai membentuk struktur baru. Cangkang keras khas larva berubah menjadi tubuh kumbang dewasa yang lengkap dengan sayap, organ bercahaya, dan alat reproduksi. Proses ini merupakan metamorfosis sempurna, mirip dengan yang terjadi pada kupu-kupu. Menariknya, bahkan dalam fase pupa, kunang-kunang masih dapat memancarkan cahaya. Di tengah keheningan dan kegelapan total, tubuh kecil itu tetap berpendar lembut, seakan menegaskan bahwa transformasi mereka adalah bagian alami dari irama kehidupan yang tak pernah berhenti. Setelah keluar dari kepompong, kunang-kunang dewasa hanya memiliki waktu hidup yang singkat, biasanya hanya beberapa minggu saja. Dalam masa singkat itulah mereka tampil sebagai bintang malam, terbang sambil memancarkan cahaya untuk mencari pasangan. Pada tahap ini, mereka tidak lagi berburu atau mencari makan, karena sebagian besar spesies kunang-kunang dewasa tidak memiliki sistem pencernaan yang aktif atau bahkan tidak berkembang sempurna. Menurut penelitian para ahli serangga, entomolog seperti Sarwis, banyak spesies kunang-kunang, khususnya jantan yang terbang dan aktif mengirim sinyal cahaya, tidak mengonsumsi makanan sama sekali selama masa dewasanya. Seluruh energi mereka difokuskan hanya untuk melakukan perkawinan, sebelum akhirnya menyelesaikan siklus hidup dan mati tak lama kemudian. Tidak makan pada fase dewasa sebenarnya merupakan bentuk adaptasi alami bagi kunang-kunang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan
hingga bertahun-tahun sebagai larva, di mana mereka aktif berburu dan menyimpan energi dalam bentuk lemak di tubuhnya. Ketika memasuki fase dewasa, banyak spesies kunang-kunang memanfaatkan cadangan energi tersebut untuk bertahan hidup selama 1 hingga 3 minggu. Karena tujuan utama mereka pada tahap ini adalah bereproduksi. Mereka tidak membutuhkan banyak energi untuk hal lain seperti pertumbuhan, berburu, atau aktivitas intens. Meski begitu, ada juga sebagian kecil spesies kunang-kunang dewasa yang meminum nektar bunga. Dan dalam proses itu, mereka berperan kecil dalam penyerbukan tanaman. Walaupun bukan penyerbuk utama seperti lebah atau kupu-kupu, interaksi ini tetap memiliki nilai ekologis penting, terutama di dalam ekosistem hutan tropis yang kompleks. Syahdan, para ilmuwan masih memperdebatkan sejauh mana peran kunang-kunang sebagai polinator alami karena bukti ilmiahnya masih terbatas dan bervariasi antar spesies. Kunang-kunang memiliki lebih dari 2.000 spesies yang tersebar di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Secara ilmiah, kunang-kunang termasuk dalam famili Lampyridae, yang merupakan bagian dari ordo Coleoptera, kelompok besar serangga yang dikenal sebagai kumbang. Meskipun dalam bahasa Inggris disebut firefly, kunang-kunang bukanlah lalat, melainkan kumbang sejati. Mereka memiliki 2 pasang sayap, tubuh beruas-ruas, serta mengalami metamorfosis sempurna layaknya serangga sejenis lainnya. Ciri khas yang membedakan mereka dari kumbang lain adalah kemampuan memancarkan cahaya dari bagian belakang tubuhnya, keajaiban alami yang membuat mereka begitu istimewa. Kunang-kunang adalah makhluk malam yang bersahabat dengan kegelapan. Mereka tidak menyukai cahaya buatan seperti lampu kota, kebisingan kendaraan, dan dinding beton membuat habitat alami mereka terganggu. Mereka lebih menyukai tempat yang lembab, tenang, dan remang, seperti padang rumput basah, tepian sungai, atau hutan yang sejuk. Di sanalah mereka berperan sebagai penjaga malam alamiah, pembawa cahaya lembut yang menari di antara bayangan gelap bumi. Kunang-kunang telah lama memikat imajinasi manusia. Dalam berbagai budaya, serangga mungil ini dianggap sebagai simbol, pertanda, bahkan utusan dari dunia tak kasat mata. Cahaya lembut namun mempesona membuat banyak orang meyakini bahwa kunang-kunang membawa pesan spiritual atau memiliki kekuatan gaib tersembunyi. Di Indonesia, misalnya, kunang-kunang sering dikaitkan dengan alam gaib. Ada kepercayaan lama yang menyebut bahwa mereka adalah roh atau jelmaan kuku orang yang telah meninggal dunia. Cahaya yang berpendar dianggap sebagai sinar jiwa yang belum tenang, atau roh yang tengah mengunjungi keluarganya di malam hari. Sementara di Jepang, kunang-kunang dikenal sebagai Hotaru dan memiliki makna mendalam dalam spiritualitas dan budaya tradisional. Bukan sekadar simbol musim panas, melainkan juga lambang jiwa para samurai yang gugur di medan perang. Mereka diyakini terus bersinar untuk menjaga kehormatan dan kenangan mereka. Cahaya lembut Hotaru melambangkan jiwa yang tak pernah benar-benar padam. Setiap tahun, masyarakat Jepang merayakan Hotaru Matsuri, festival di mana orang berkumpul di tepi sungai untuk menyaksikan pendar kunang-kunang. Bagi mereka, acara ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga bentuk penghormatan, perenungan, dan hubungan batin manusia dengan alam. Di Filipina,
Kunang-kunang disebut Ali Tap-Tap dalam bahasa Tagalog. Dalam cerita rakyat, mereka dikenal sebagai penunjuk jalan di tengah hutan gelap. Anak-anak diajarkan bahwa bila tersesat, cukup ikuti cahaya Ali Tap-Tap untuk menemukan jalan pulang. Beberapa legenda bahkan menggambarkan Ali Tap-Tap sebagai makhluk kecil bercahaya yang bisa berubah menjadi manusia mungil. Mereka dipercaya membantu orang baik hati, namun menghilang dari pandangan orang serakah. Sedangkan di Meksiko dan Kolombia, kunang-kunang dikaitkan dengan cinta sejati dan kesetiaan abadi. Konon, mereka hanya akan bersinar ketika jatuh cinta dan cahayanya padam bila dikhianati. Ada kisah tentang sepasang kunang-kunang yang hanya hidup dan bersinar untuk satu pasangan. Di pedesaan Meksiko, orang tua sering berkata kepada putrinya, "Jika kau melihat kunang-kunang di malam sebelum pernikahanmu, itu tanda bahwa cinta yang datang adalah cinta sejati." Namun, di balik keindahan simboliknya, kunang-kunang juga menjadi indikator penting bagi kesehatan lingkungan. Mereka sangat peka terhadap polusi cahaya, pencemaran air, dan tanah, perubahan suhu dan kelembapan, serta hilangnya vegetasi alami. Karena itu, keberadaan mereka sering dijadikan penanda kualitas ekosistem. Jika kunang-kunang masih dapat hidup dan berkembang biak di suatu tempat, itu menandakan airnya bersih, tanahnya subur, pestisida rendah, dan rantai makanan tetap seimbang. Sebaliknya, hilangnya mereka menunjukkan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Bukan karena kunang-kunang berhenti menyalakan cahaya cintanya, melainkan karena manusia telah memadamkan tempat mereka bersinar dengan polusi, beton, dan cahaya buatan yang menelan malam.